operasi militer yang dilakukan Papua itu merupakan upaya ilegal gitu kan. Ya nanti juga ada korelasinya dengan ekonomi politik gitu. Oke. Nah ini risetnya ini memang dilakukan oleh teman-teman dari Walhi-Nas dan ingin membuktikan misalnya yang kaitan dengan tadi itu, bahwa kaitan dengan keterlibatan misalnya katakanlah purnawirawan di perusahaan-perusahaan terutama di daerah Blok Wabu. Oke. Berarti ada sejumlah perusahaan-perusahaan ya yang bakal dapat konsesi untuk mengeksploitasi kandungan emas di Blok Wabu. Pernah investigasi juga di tim kemanusiaan Papua itu ya, yang untuk Intan Jaya. Benar. Ada 8 distrik ya di Kabupaten Intan Jaya. Sebagian orang-orangnya kabur semua karena ada operasi militer. Ada tentara dan polisi di sana yang ditambah terus. Nah, terus meminta persetujuan masyarakatnya nggak ada. Jadi ini apakah teman-teman melihat bahwa, atau nanti mungkin saya akan nanya ke Bob, bahwa jangan-jangan nih operasi militer untuk supaya orang-orang itu berasap dan keluar semua dari Intan Jaya, kabur ke Nabire, ke Timika, dan nanti bisa diklaim bahwa nggak ada masyarakat di situ, nggak perlu ada persetujuan lagi. Masuk akal nggak kayak gitu? Oke, saya juga pernah nanya sih ke Gubernur Papua, kok Anda setuju? Terus Pak Gubnya bilang, itu saya nggak pernah tanda tangan. Jadi ya secara implisit saya mau bilang bahwa surat yang beredar waktu itu tuh tahun lalu, itu saya mengasumsikannya itu surat palsu. Gitu, karena Gubernur sendiri bilang dia nggak pernah tanda tangan itu. Oke. Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, yes. Nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Ya. Ada beberapa lagi yang berasal dari purnawirawan polisi, TNI, ada banyak. Oh, dari polisi situ. juga ada? Ada, dari polisi ada. Dan mereka masih menjabat di posisi-posisi publik hari ini? Betul. 3 diantaranya, Hinsa, Luhut, itu sama Prananto itu Paulus Prananto masih. Dan ada beberapa diantaranya lagi yang masih jadi Dewan Penasihat BIN, kayak Muhammad Munir. Terus dia ada anggota Dewan Penasehat BIN. Yes. Dia di perusahaan juga. Di perusahaan Main ID. Di Main ID juga. Iya. Jadi di Antam itu ada TNI Agus Suryabakti, Purnawirawan TNI. Terus ada Agus Suryabakti. Terus ada juga Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo di Antam. Jadi sebenarnya di Antam itu rata-rata ya diisi oleh purnawirawan komisarisnya. Nah, selain itu juga ada Muhammad Munir dan Purnawirawan TNI Doni Munardo. Oke. Gitu. Selain Hinsa, Luhut. Dulu di BNPB. Iya. Kalau satu lagi tadi? Satu lagi ada Hinsa, Doni Munardo dan Muhammad Munir. Bukan Munir Kontras ya. Bukan. Muhammad Samsul Munir bukan. Oke. Jadi ini ada pejabat tinggi di TNI maupun di Polri yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat secara bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengolah tambang emas di Intan Jaya. Iya. Dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya kalau Lord Luhut kita jelas. Nah yang lainnya juga, atau dikatakan Bravo 5. Oke, siapa aja tuh? Nah itu tadi, yang disebutin semuanya masuk. Jadi mantan-mantan Kopassus, Purnawirawan Jenderal Polisi, itu semua masuk ke dalam Bravo 5. Apakah itu ada hubungan hadiah? Karena lu udah menangin gua kasih ini gunung emas. Bisa jadi. Atau sebenarnya itu jadi sumber dananya Jokowi, pemenangan Jokowi adalah karena adanya militerisme itu.
Dan ternyata di balik militerisme itu yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme. Ternyata demi emas. Ternyata ada soal ekonomi di sini. Ada suara-suara di masyarakat Intan Jaya yang menolak eksploitasi atau rencana tambang emas di Blok Wabu. Tapi di saat bersamaan pada kurun waktu yang panjang, karena saya tahu betul, saya investigasi soal dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya tahun lalu, itu ada rentetan panjang deployment atau pengiriman pasukan yang cukup banyak. Pasca penembakan seorang pendeta juga tambah banyak. Dan banyak akibatnya juga banyak warga di Intan Jaya, warga sipil, orang asli Papua yang mengungsi. Jadi situasinya tidak stabil, bahkan bupatinya aja ikut mengungsi. Gitu. Jadi situasinya nggak stabil untuk mengatakan ada representasi masyarakat atau masyarakat adat. Ditambah lagi Papua sering menjadi korban atau daerah yang menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam tanpa saya bahasa gampangnya tanpa keadilan, tanpa transparansi. Banyak masyarakat yang jadi korban tipu-tipu kalau bahasanya orang Papua. Nah, situasi ini yang terjadi di lapangan. Dilalah di saat bersamaan, tadi itu yang di lapangan itu tentara, polisi itu prajurit-prajurit, ada komandannya gitu kan, ada yang nembak gitu kan, ada yang ketembak gitu kan, ada kontak senjata, itu yang dikembangkan. Tetapi di saat bersamaan, di ruang-ruang yang senyap nan wangi, senyap tapi wangi untuk menggambarkan bahwa ada elit-elit, itu yang membuat konsesi untuk satu daerah yang mungkin mereka sendiri nggak pernah pergi ke daerah itu. Ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan juga BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Akan tetapi, mau BUMN, mau BUMS, tetap aja orangnya itu-itu juga, dan orangnya dari seragam, mantan berseragam, jabatan-jabatan tinggi, kumpul para purnawirawan jenderal, jenderal bintang-bintang. Jadi gemerlap bintang-bintang menguasai gunung yang di dalamnya ada emas. Ada apa ini? Masyarakat dikasih senjata, pengungsiannya nggak diurus dengan baik, logistiknya nggak diurus dengan baik, tata kelola pemerintahannya tidak dipulihkan, tetapi di Jakarta ada kesepakatan-kesepakatan untuk mengambil dan mengeksploitasi kandungan 8,1 ton. 8,1 juta ton. Coba lu bayangin, 8,1 juta ton lu bikin emas, ya kan? Keluarga, sekampung, seprovinsi bakal dapat emas gitu. Nah, tapi ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang, dan mereka adalah orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan. Tapi Anda jangan nyesel kalau Anda tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Karena mudah-mudahan kita nggak bakal dicatat sebagai orang yang merusak lingkungan bagi Papua. Kita akan ketemu di Ngahantam berikutnya. Sampai ketemu.